ke Bang Erlangga sebagai pembantu yang kedua. Kemudian setelahnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bang Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingatkan Anda bahwa dulu Humanika suka buat diskusi, berusaha memimpin. Gak lama reformasi. Sekarang berusaha bikin lagi diskusi. Tentu gak lama lagi akan terjadi berbeda. Anda tafsirkan aja sendiri. Anda realisasi jalan. Betul. Yang kedua, sesuai dengan tema, di manakah kita berada? Ini kan pertanyaan Ayu Ting Ting. Indonesia hari ini adalah koloni Amerika dengan SBY sebagai gubernur jenderal. Yes. Indonesia adalah koloni Amerika dengan SBY sebagai gubernur jenderal. Bisa Anda lihat sekarang dalam peristiwa Freeport betapa gubernur jenderalnya dia itu, dengan dia punya kaki tangan yang tidak mampu menghadapi raja Amerika ini. Nah, bangsa Zan. kenapa kita jadi koloni sejak reformasi? Reformasi itu mempertegas kekolonian kita. Dengan Bank Dunia membentuk undang-undang migas yang sekarang artinya dikuasai oleh asing. Bank kita hanya tinggal 15% saja milik kita. 85% dikuasai, itu kan maunya Bank Dunia itu dalam letter of intent. Itulah kolonialisme puncak. Kalau zaman Soeharto masih ada tanda-tandanya. Tapi koloni juga, dia gubernur jenderal juga. Cuma dia company. Nah, kalau yang ini enggak, gubernur jenderal tidak company, kapitalis. Tapi jadi gubernur jenderal. Memang dulu Belanda narik-narik gubernur jenderal itu, yang Peter Sungkur itu sebenarnya kapitalis dia. Nah, tapi waktu Van Hus, ya company yang jadi gubernur jenderal. Marilah kita tarik ke belakang, mengapa Indonesia berada di daerah koloni sejak tahun 1870. Ketika perbudakan dihapuskan dan berlakunya undang-undang agraria, disitulah kapitalisme dimulai secara besar-besaran, sehingga Anda bisa lihat bekasnya sampai sekarang, seperti perkebunan teh di Puncak. Kalau Anda ke Puncak itu peninggalan 1870, ada kenang-kenangannya di sana. Nah, itulah dimulai kapitalisme besar-besaran. Setelah 35 tahun kapitalisme, ada yang dinamakan Gubernur Jenderal Van Hus. Dia didukung oleh Partai Demokrat dari di DPR Belanda, yang mengatakan bahwa dia akan melakukan politik etik, memperluas pendidikan di kalangan masyarakat. Tapi maksudnya pendidikan ini bukan mencerdaskan kehidupan orang India atau orang Nusantara untuk menjadi budak-budak kuli yang cerdas, membawa kereta api, ya kan, membawa membuat menghidupkan pabrik-pabrik gula, irigasi, supaya orang Belanda kemakan kalau dibawa dari sana. Nah, sejak itulah muncul struktur pendidikan kuli. Link and match yang disebut sekarang ini adalah bagaimana tamat sekolah kerja di pabrik, kerja pada pemilik modal. Dari dulu sampai hari ini tidak berubah kultur ini kultur kita, namanya kultur kapitalisme, kultur yang sudah berakar sejak 1870. Nah, raja-raja pada waktu itu membenarkan peristiwa ini dan mendukung kapitalisme ini dengan asal dia diberi yang namanya upeti. Nah, bersekutulah antara feudalisme dengan kapitalisme, yang dalam istilah teori modern sekutu antara politik dan ekonomi. Nah, politiknya itu Raja Jawa, ekonominya adalah kapitalisme yang berkuasa. Nah, sejak itulah sampai hari ini selalu terjadi oligarki antara kekuasaan dengan modal. Korbannya adalah seperti Freeport itu, buru-buru itu. Udah puluhan tahun kerja di tempat dingin aja 3 juta. Ada lagi di daerah-daerah dekat tempat tinggal saya, ada yang sudah 15 tahun kerja
2,5 juta. Kerja di pabrik handphone, pemilik handphonenya sudah kaya-kaya, entah bagaimana dia di negerinya sana, kerja di sini habis, dibawanya uangnya ke negerinya, kita hanya 2,5 juta. Siang malam kerja, anak-anak tamat D3 di McDonald, tamat SMA bapaknya setengah mati sekolahkannya, hanya 1,5 juta, ya kan? Nah, terus kita membayar franchise bangsa kita kepada si Amerika ini tadi, kita store lagi duit kita ke sana, belum lagi perbankan kita, belum lagi minyak kita. Nah, kenapa penguasa membiarkan ini, termasuk partai-partai politik, mewariskan budaya lama, yaitu melegitimasi distribusi kekayaan untuk pemilik modal. Istilahnya dalam takdir bahwa orang Indonesia memang harus kerja keras, pemilik modal mendapat keuntungan. Memang bisa begitu takdirnya, tidak bisa dibantah. Nah, terus saya mulai masuk pada pembahasan mengenai acara TV yang dikritik. Kenapa film-film kita yang misteri, yang segala macam itu begitu menyenangkan? Ya tentu saja, karena orang Indonesia ini orang frustrasi, orang miskin, kerja capek-capek dibayar upah. Rejim pengupahanlah yang membuat rating TV ini naik. Orang-orang yang capek kerja dan pendapatan tak bertambah suka hal-hal misteri, suka dukun, suka dengan paranormal. Makanya di mana-mana paranormal laku. Karena mereka itu ingin melihat nasibnya. Padahal saya sering beritahu kalau ceramah-ceramah di pabrik, nasibmu itu bukan misteri, karena upah yang berlaku itu. Kalau kau cabut upah itu, kau revolusi rejim pengupahan itu, kau hapus undang-undang tenaga kerja itu, kultur feodal kau hancurkan, kau tak perlu ngedukun. Kultur hukum, kultur itu muncul. Nah, kemudian di Irama Dangdut, saya pernah diskusi dangdut dengan Oma Irama di UNAS. Saya bilang musik dangdut itu disenangi di komplek pelacuran. Dia marah sama saya. Maksud saya orang-orang marginal, sektor informal suka karena frustrasi suka dangdut. Dangdut itu asosiasinya surgawi, goyangnya surgawi, iramanya surgawi. Dia terbawa-bawa, kan senang dangdut itu. Tapi dia tersinggung sama saya. Tapi memang dia bisa bawa dangdut itu aku. Besok kalau rejim pengupahan itu hancur, feodalisme hilang, dangdut nggak laku lagi. Enggak dukun. Mungkin kalau